Ini kan banyak, jujur ya, kalau orang milenial Gen Z, apalagi di sosial media, orang tuh berkaca gitu, wah hebat nih orang terkaya di Indonesia, hebat nih orang terapa di dunia gitu. Tapi kalau misalnya dibedah, itu kan nggak mungkin habis, karena perjalanan hidup Pak Hermanto tuh nggak cuma 1, 2, 3, 4, kayak nggak cuma bisa dijelasin ke orang gitu. Tapi kalau misalnya harus pilih nih Pak, orang kalau mau bermulai bisnis, mau ngejar karir yang luar biasa ya, kayak prestasinya Pak Hermanto, apa satu hal yang menurut Pak Hermanto paling penting yang bisa disampaikan untuk orang-orang itu, buat siapapun yang nonton di sini? Satu hal penting, yang paling penting yang mungkin bisa disampaikan. Kalau sudah punya impian yang ingin diraih, ya itu impiannya harus benar-benar all out, ingin mendapatkannya, ingin meraihnya. Nah itu berbagai macam cobaan, berbagai macam tantangan, permasalahan, you akan lebih kuat, you akan lebih mudah untuk mencari solusi agar you bisa menyelesaikan, dan you akan naik ke level yang berikutnya. Semakin tinggi impiannya, ya pasti tantangan itu akan semakin hebat kan. Jadi orang harus realize itu ya. Jadi nggak bisa you mimpinya tinggi tapi you mau dengan instan meraihnya gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi kalau you mimpinya rendah, ya mungkin secara instan you akan gampang mendapatkannya, dan habis itu nggak punya mimpi lagi, ya you nggak jadi siapa-siapa kan. Jadi itu harus disesuaikan menurut saya. Jadi kayak bermimpi sesuatu yang besar, kita juga harus tahu we need a lot of effort gitu. Yes. Perjalanannya panjang dan nggak mungkin lurus doang gitu. Iya. Jadi you punya mission itu kan, memang kita punya mission untuk hidup kan, memang ya kita bawa seumur hidup ya. Apa yang benar. You bisa bermakna bagi banyak orang itu, kalau itu you lakukan. Tapi kalau mengenai visi, itu apa yang tujuan you, nah itu you tujuan bisa aja kita buatnya every 5 years. Atau mungkin kalau you mau lama lagi ya 10 years, tapi menurut saya kelamaan. Dan every 5 or 10 you rubah lagi tuh vision yang lebih tinggi lagi. Iya. Nggak harus you langsung membuat visi 50 tahun gitu kan, selalu di awang-awang gitu ya. Selalu di awang-awang menurut saya. Nggak usah, you apa nih 5 tahun lagi, you apa ingin meraih seperti apa nih. Misalnya, wah saya mau ternak uang 5 tahun lagi TBK gitu. Nah itu kan sesuatu yang memungkinkan. Tapi kalau you misalnya, wah saya mau ternak uang ini harus sebesar perusahaan Telkom misalnya, atau sebesar Astra gitu. Wah itu kan panjang banget itu kan ya. Gitu. Itu panjang banget itu you bisa meraihnya itu ya. Dan ya besar sekali effortnya. Jadi you nanti waktu berjalan, itu jadi kayak drop. Jadi you akhirnya itu cuma di awang-awang aja kalau mimpinya terlalu besar kan, atau tujuannya terlalu besar kan. Jadi ya step by step. Seperti saya dulu kan juga nggak memimpikan saya punya begitu banyak perusahaan ya. Saya sampai punya holding kan, enggak. Oh berarti dulu Pak Hermanto nggak sampai udah kepikiran? Enggak lah, saya kan memulai dari toko itu ya. Toko punya pabrik aja sudah senang kan ya. Oke. Dari pabrik, wah gimana nih pabrik saya bisa jadi besar, bisa bertumbuh dengan cepat. Jadi ya pasti bertahap. Makanya missionnya itu tadi yang panjang ya. Panjang gitu, tapi tetap harus realistis dalam kita bikin step by stepnya lah. Step by stepnya, karena you kalau sudah buat 5 tahun, apa tahunan yang you akan raih kan? Tahun demi tahun untuk mengejar tadi 5 tahun itu loh. Itu you nggak buat tahunan juga, akhirnya juga 5 tahun pun you nggak akan bisa mencapainya kan? Benar.